Henshin. Halo guys, sekarang jam 3 subuh. Video ini direcord jam 3 subuh ya. Jadi hari ini videonya ngobrol santai aja guys ya. Jadi di depan kalian udah lihat ini adalah semua belt Kamen Rider di era Reiwa. Tenang, ini bukan flexing, ini bukan pamer juga guys ya. Tapi di sini kita diskusi santai ngomongin kekurangan dari belt-belt di Kamen Rider Reiwa ini. Tapi bukan secara film ya guys ya. Tapi di sini lebih ke ininya, kekurangan dari segi DX-nya bisa dibilang teman-teman. Jadi bukan kekurangan yang kayak di film kayak misalkan Zero One aku kurang suka nih warna kuningnya. Ngapain juga kan anak komentarin, itu juga udah outdated banget dan juga ya ngapain dikomentarin sekarang ya. Jadi nggak gitu guys, tapi lebih ngomongin kekurangan-kekurangan yang Anda dapatkan, yang Anda rasakan selama mengoleksi belt-belt ini dan juga sudah nge-review belt-belt ini. Siapa tahu juga bisa jadi pedoman juga buat kalian ya yang mau beli belt-belt utama di Kamen Rider Reiwa ini. Begitu aja guys kira-kira untuk konteksnya ya. Sekali lagi ini diskusi santai aja. Jadi langsung aja dari yang pertama guys ya. Di sini ada Hiden Zero One Driver. Nggak kerasa ya, berarti Zero One berapa tahun lalu tuh? 2019, 6 tahun lalu, gila Zero One. Ntar lagi 4 tahun lagi udah 10 tahun lagi, gila ya, waktu cepat sekali ya. Jadi ini dia Hiden Zero One Driver, belt utama dari Kamen Rider Zero One. Jadi ini sih paling sedikit sih menurut Ana ya, yang Ana rasakan kekurangannya ya. Jadi untuk bagian chrome-nya sih di sini udah mulai-mulai nih. Udah mulai-mulai gimana ya? Sebenarnya nggak molotok juga ya. Ini memang ya penyakit kalau ada di X dengan warna-warna chrome seperti ini. Nah, jadi dia itu kayak udah mulai apa ya, kayak ada cacar-cacarnya gitu. Tapi di sini ya masih clean lah ya. Nah, karena dia itu pakai progress key ya. Jadi memang ya rata-rata kan semua Kamen Rider sekarang ya udah pasti pakai collectible item ya. Jadi nggak mungkin yang cuma satu belt doang udah selesai langsung berubah. Jadi dia kan pakai progress key. Progress key itu sistemnya dia itu ada 2 tombol nih di bagian sini. Jadi kekurangannya dia itu soundnya suka ajlek-ajlekan. Gimana ya nyebutnya ya? Jadi suka tiba-tiba bunyi sendiri atau kayak bunyinya tuh ngek 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 ngek. Nah secara terus-menerus, nah itu dia ya. Coba kita tes. Yang Anda masih bagus nggak guys ya? Kita tes nih. Zero One Driver. Jump. Authorize. Wih, beda suaranya. Rusak dong. Enggak. Kayak ketuker ini sama yang memorial guys. Padahal belum di-review. Progress. Rising up. A jump to the sky turns to a rider kick. Zero One, それが俺の名だ。 Ya itu memorial, belum di-review ya. Ketuker progresinya bukan flexing, ini mah beneran. Ya. Jadi ya ternyata masih lancar guys ya. Jadi penyakit Zero One memang yang paling sedikit menurut Anda. Jadi harus diperhatikan itu lebih ke bagian ininya nih, pelapuk di progresi di tombol di progresinya, sementara di Hiden Zero One Driver itu di bagian chrome-nya. Ternyata masih bagus guys ya. Itu dia. Jadi langsung aja kita lanjut ke yang selanjutnya, Seiba. Yang kedua ada Seiken Sword Driver dari rider favorit Anda di Reiwa ya, Kamen Rider Saber. Jadi ya seperti ini untuk beltnya dan juga ini adalah collectible itemnya, Wonder Right Book ya. Jadi ini tips juga nih buat kalian ya. Jadi kan setiap belt Kamen Rider sekarang itu diperlengkapi dengan collectible item seperti ini ya. Seperti Wonder Right Book, Progress Key. Nah usahakan kalau tidak dimainkan, kalian itu butuh yang namanya ini. Ini yang penyumbat kayak kue tiaw ini guys ya. Jadi ya tinggal disumbat aja ke tempat baterainya ketika tidak dimainkan ya. Jadi biar dia itu nggak ngeluarin suara. Nah jangan sampai mengalami kejadian horor seperti Ane. Jadi dibiarin aja, nanti lama-lama itemnya itu bunyi sendiri malam-malam. Ngek-ngok gitu, kayak ajlek-ajlekan juga soundnya guys ya. Jadi itu pertanda kayak baterainya juga udah mau habis. Nah biasanya kayak gitu. Ternyata dia baterainya juga bisa habis sendiri gitu. Nah ini dia untuk si beltnya. Dia itu memang pembaca utamanya itu ada di bagian pedangnya sini guys ya. Jadi ini seperti kayak ada scannernya. Jadi kalau misalkan secara sistematis Anda gambarin tanpa buckle tuh kayak begini. Ini dipencet, ini pencet, terus nanti kan kayak begini.
Nah, kira-kira kayak begitulah gambarannya. Nah, penyakitnya si pedang saber ini ya, terutama untuk si Seiken Sword Driver, dia itu pembacanya agak-agak suka kacau ke depannya, guys. Jadi buku-buku yang kalian masukin itu suka nggak kebaca ya. Jadi memang harus tepat gitu timingnya. Nah, kita langsung aja cobain, guys. Bisa nggak ya? Masih bagus nggak nih yang aneh? Masih bagus semua ya. Tidak error, ternyata masih bagus. Jadi bingung juga ya nyampein kekurangannya ke kalian gimana. Soalnya yang Anda masih bagus-bagus. Jadi ketika dicabut pedangnya, nggak ada suaranya aja gitu, cuman ngeng. Jadi memang permasalahan itu di bagian scannernya ini yang suka bermasalah. Kadang saber di situ, guys, penyakitnya ya. Kira-kira itu aja untuk saber. Langsung aja kita lanjut ke yang berikutnya. Selanjutnya ada Revised Driver. Ini menurut Anda ya, sorry ya. Dari semua belt Reiwa, kalau ngomongin secara bentuk ini paling jelek mungkin ya. Tapi ini bagusnya dia clear ungunya bagus nih menurut Ana. Nah, jadi kalau revise itu di mana ya kekurangannya ya? Jadi sekali lagi ini bukan konten cari-cari kesalahan juga ya, cuman share experience, guys ya. Jadi pedoman juga buat kalian yang mau beli nih, pilih mana nih aku belt Reiwa kalau mau beli. Nah, terus juga tadi yang collectible item tadi ya, guys ya, yang soal ini kan setiap kalian beli, kalian itu pasti dapat. Nah, jangan dibuang ini. Begitu aja tambahannya ya. Jadi kalau si Revised Driver ini bisa dibilang paling simple ya, karena dia itu beltnya memang butuh baterai untuk ngeluarin si lightnya dari si beltnya secara kecil, dan juga untuk ngebaca si voice stemnya. Karena kan suara perubahannya itu dari si voice stem atau dari collectible itemnya semua ya, bukan dari si Revised Drivernya. Revised Drivernya itu cuman ngeluarin light dan juga ngasih pembacanya di sini. Jadi kayak ada sensor gitu. Entah infrared atau apa, anda lupa pas zaman itu ya. Nah, jadi kalau revise itu kekurangan paling terbesarnya ya, ada di bagian sini, guys. Dia secara ide itu bagus ya. Jadi itu kayak apa sih namanya, papan magnet anak kecil kan kalau buat main ya. Nah, jadi lama-kelamaan dia itu bakalan melemah. Coba kalian semua yang udah pernah beli Revised Driver udah pasti merasakan penyakit yang sama. Jadi bagian si papan magnetnya itu sudah lemah lah. Jadi ketika kita cap si cap-cap yang kayak begini, dia itu gambarnya ya buyar gitu. Jadi nggak kayak awal baru beli, dia kan bagus gitu gambar T-Rex-nya atau apa genom-genom lain ya. Nah, kalau makin ke sini udah nggak keluar gitu gambarnya. Itu Anda rasakan ketika review Vice Stem Ultimate Revice ya. Karena kan Anda review terus kan, jadi dicap terus, lama-lama melemah gitu. Dan juga untuk bagian kita nge-clean si papan magnetnya juga susah, gak hilang-hilang, guys. Kadang suka masih ada titik-titiknya gitu di sini. Nggak tahu, mungkin bagi kalian yang jago apa ya bisa bilang ya, ngoprek-ngoprek, bisa diganti mungkin bagian papan magnetnya ini ya, boleh cobain aja ya. Dan juga untuk kekurangan kedua di bagian sini nih. Nih, di bagian ini, di bagian krom ungunya, di sekitaran si papan magnetnya, ini juga lama-lama kayak apa ya bisa dibilang ya, tuh. Kayak udah molotok-molotok buyar gitu, guys. Padahal ini aman banget Ana nyimpennya. Rata-rata ternyata penyakitnya ya memang seperti itu. Nih, Ana langsung contohin aja ya. Coba. Kita cap ya. Tuh. Nggak keluar gambar T-Rex. Nih ya, cap lagi, guys. Ayo, tuh. T-Rex apa ini butek gitu? Nah, jadi begitulah kira-kira kekurangannya, guys ya. Sedih memang ya, karena dia inovasinya unik gitu. Cuman ya sayang sekali ada kekurangannya. Lama-kelamaan pasti bagian ininya hilang. Kekurangan ketiga dari belt revise ini, si bagian putaran di sini suka nyangkut, guys. Jadi kadang-kadang suka kayak apa ya, kayak begini gitu ya. Jadi nggak seperti ini dan juga tidak seperti ini. Kadang tuh kayak di tengah-tengah aja gitu ya.
Pasti sering tuh ngalamin ya. Dan untuk bagian ngerisetnya juga agak-agak ribet. Jadi kayak kita tuh harus mainin terus sampai dia itu dapat lagi pegangannya, baru nanti dia ke posisi normal lagi. Begitu ya. Oke, lanjut ke belt berikutnya. Selanjutnya ini belt favorit Ana di Reiwa, Desire Driver. Ini keren banget karena dengan berbagai macam buckle-nya dia itu bisa kayak membentuk belt baru ya, seperti yang Ana udah sering ngomong. Nah, jadi langsung aja ya, tak kasih tahu ya kekurangannya dari si Desire Driver ini adalah si bagian pembaca untuk si pinnya yang di setiap belakang race buckle. Ini udah kadang mulai kebaca atau nggak kebaca kadang ya, terus juga kadang dia dimasukin buckle apa, ngebacanya buckle apa. Nah, itu pasti. Ana yakin sekali ya di sini banyak sekali yang udah punya Desire Driver dan mungkin mengalami problem-problem yang serupa. Jadi boleh teman-temannya yang udah punya belt-belt yang seperti yang Ana tunjukin sekarang, kalian share juga experience kalian itu seperti apa. Jadi biar kita diskusinya enak gitu. Gan, aku pernah ngalamin gini-gini pas beli ini. Nah, itu boleh guys. Jadi kadang suka ngaco nih. Ini Desire Driver Ana tuh punya 2 ya. Lupa lah. Udah ngaco semua ngebacanya. Asli guys. Kadang waktu itu pernah dimasukin race buckle receh kayak misalkan Arrow gitu. Arrow ngebacanya Shield. Terus kadang ngebacanya Rider. Itu juga kadang bisa guys. Ini masih normal syukur guys ya. Oke. Yang rese itu ketika dimasukin buckle-nya Gits 9. Soalnya dia itu gimmicknya harus sini masuk. Sini masuk. Kadang ada satu yang nggak kebaca. Itu udah masuk problem pertama. Terus harus di revolve on. Kayak begini. Ketika di revolve on, ada bagian si penguncinya itu nggak narik gitu. Jadi si bagian rubahnya tuh nggak ke atas. Nah itu pasti ada tuh penyakit-penyakit gitu ya. Bahkan di Desire Driver Ana yang ini tuh udah tak sumbat sedikit pakai tusuk gigi. Jadi biar pelatuknya itu kena dan buckle-nya itu kebuka yang dimasukin ke sini. Kalau nggak ya udah nggak kebuka guys ya. Ya itu sih Desire Driver permasalahan utamanya ya di bagian sini guys ya. Di bagian pembaca si pin-pinnya untuk setiap race buckle. Kira-kira itu aja guys. Berikutnya ada Gachat Driver. Ini belt yang paling berat ya. Dan dari segi size kayak paling gede banget gitu sendiri. Oke, langsung kita nyalain. Masih oke lah ya. Jadi kekurangan dari Gachat Driver adalah bagian ngebaca kartunya. Sudah pasti gitu ya. Jadi masukinnya itu harus benar-benar pas banget. Kalau misalkan kecepatan, nggak kebaca. Kalau misalkan kelambatan, juga tidak terbaca. Jadi ketika kalian kecepatan atau kelambatan masukin kartunya, ini sebagai contoh aja ya, Ana pasangnya terbalik. Dia akan keluar suara, nah, net gitu. Jadi itu, untuk membaca kartunya memang agak susah guys ya. Waktu itu sempat juga ngelihat Bang Windah agak kesusahan. Nah, tapi ini masih normal ya guys ya. Ya kan? Kecepatan. Dan ini secara overall sih belt paling biasa ya di era Reiwa ya. Jadi memang dia itu lebih cantiknya itu pakai attachment yang ada di sini yang udah disediakan dan dirilis sama si Bandai. Jadi kayak Alchemist Driver Unit, terus juga ada si Fire Gachard kan ya, terus ada si Rainbow Gachard. Jadi bagusnya memang dia itu main di attachment. Jadi kalau kayak begini memang terkesannya jadi biasa aja. Tapi kombinasi kartu yang dikeluarkan itu ya bisa banyak banget suaranya kan ya. Kalian juga tahu sendiri kombinasi kartu Kemi kan banyak banget yang bisa terhasilkan lewat si Gachat Driver ini suaranya. Ya, jadi seperti itu. Dan untuk yang kedua, dia itu DX belt yang paling ngabisin baterai. Selain Desire Driver ya, ini paling cepat ngabisin baterai guys. Jadi aneh inget banget sepanjang review item-item Gachard itu udah habis berapa baterai alkalin. Asli guys ya. Dan juga ketika kalian udah low bat bisa dibilang ya, udah ada tanda-tanda baterainya itu udah mulai kopong, udah kosong. Dia itu si Gachat Driver ini tuh udah mulai sulit ngebaca kartu-kartu ini. Nah, jadi ketika dimasukinnya kalian pas juga nanti ada suara tet. Nah, berarti itu baterainya udah harus diganti. Begitu guys ya. Nggak tahu kenapa ini butuh dayanya banyak banget nih si Gachat Driver ya. Itu dia teman-teman untuk Gachard. Yang terakhir guys, ada Henshin Belt Gabu ya. Namanya memang seperti itu, Henshin Belt Gabu. Dan ini yang paling terakhir, yang paling baru juga. Dan Ana udah merasakan
kekurangannya apa di belt ini selama nge-review ya. Si Gabu ini kan pembacanya itu ada di bagian sini guys. Nih, si pin 3 emas ini guys ya. Dan juga yang nanti berinteraksi dengan yang di bagian bawah-bawah Gochizo seperti ini. Jadi, permasalahannya dia itu agak sulit ngebacanya. Nih, jangan sampai nggak kebaca lagi. Kebaca. Nah, itu dia. Kadang suka tetetet. Itu kalau tidak terbaca. Jadi nggak tahu kenapa masukinnya itu harus bener-bener pas banget. Dan ketika kita itu geol dikit, gini-gini, dia itu nanti suaranya bakal tetetet. Nah, kayak begitu. Apalagi yang di Valen Buster guys. Itu Valen Buster lebih sensitif lagi lah bisa dibilang ya. Karena kan dia itu apa ya bisa dibilang ya, agak kerapuh gitu terlihat dari pegangan si ininya sama si Gochizo-nya. Kalau ini sih ya masih oke syukurnya guys ya. Sekali lagi gimana baterainya sih? Kalau misalkan kalian lowbat, dia itu ngebacanya bakal tetetet. Nah, kayak begitu. Ini sih syukur masih lancar ya. Jadi poinnya kalian itu harus masukin Gochizo-nya itu secara tepat guys ya. Harus pas banget. Jadi nggak bisa kayak terlalu rusuh atau terlalu cepat dan juga terlalu lama. Kira-kira itu dia untuk Henshin Belt Gabu guys. Yes, itu dia guys ya, semua belt Kamen Rider Reiwa beserta dengan beberapa kekurangan-kekurangannya yang secara jujur Anda sampaikan. Bukan cari-cari kesalahan, tapi ini kan experience selama Anda itu review, selama Anda itu mengkoleksi juga item-item ini guys ya. Sekali lagi, bukan untuk cari-cari kekurangan. Jadi ini bisa jadi insight juga dan juga pedoman buat kalian yang mau beli belt-belt yang Anda tunjukin ini. Apalagi ini kan belt-belt utama ya, kan krusial gitu ya. Kan mau dikoleksi pasti kalian juga pengennya rider utama kebanyakan kayak gitu. Nah, ini juga Anda bukan untuk menggurui guys ya. Jadi bagi kalian yang ngoleksi DX juga sama seperti Anda, silahkan kalian berbagi experience kalian. Kira-kira ada kekurangan apa aja selama kalian ngoleksi belt-belt yang bersangkutan yang Anda sebutin di video ini. Ya, semoga video ini informatif. Terima kasih banyak yang sudah menonton juga sampai habis. Teman-teman jangan lupa like, share, juga subscribe. Follow Instagram Anda di @rezaalexandre, TikTok @rezaalexandre juga. Bye-bye.